Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lira Anggreni Santosa sebagai moderator kelompok 8 mata kuliah multimedia pembelajaran kita. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai aplikasi untuk membuat media pembelajaran interaktif visual atau video pembelajaran. Boleh slide selanjutnya. Nah, untuk pokok pembahasannya, ada media pembelajaran yang meliputi pengertian, manfaat, dan jenis-jenis yang akan disampaikan oleh Gita Ananda Fadilah. Lalu yang kedua, ada media video pembelajaran yang meliputi pengertian, karakteristik, dan tujuan yang akan disampaikan oleh Iis Wasiatul Fitria. Dan yang ketiga, ada aplikasi media pembelajaran yang meliputi definisi, jenis, kelebihan, dan kekurangan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh slide berikutnya. Nah, untuk media pembelajaran saya serahkan kepada Gita. Silahkan Gita. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian media pembelajaran. Nah, media adalah alat untuk menunjang pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dan media juga merupakan penghubung antara pemberi pesan dan penerima pesan atau informasi. Nah, penggunaan media ini sebagai penghubung komunikasi antara pendidik dengan peserta didik atau bisa disebut dengan pembelajaran. Nah, lalu pembelajaran itu sendiri adalah interaksi antara pendidik, peserta didik, sumber belajar, dan media yang dipakai dalam pembelajaran. Nah, agar peserta didik merasa bahwa kegiatan pembelajaran penuh dengan makna, maka pendidik perlu mengembangkan media pembelajaran agar lebih bervariasi dan menarik minat belajar peserta didik. Nah, lalu media pembelajaran merupakan berbagai bentuk alat komunikasi yang bisa dipakai untuk memberikan informasi dari sumber kepada peserta didik secara terencana. Dengan begitu, maka akan tercipta suasana belajar yang lebih kondusif karena peserta didik bisa mengikuti proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya yaitu ada manfaat media pembelajaran. Nah, menurut Encyclopedia of Educational Research, manfaat dari media pembelajaran yaitu 1. Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir sehingga dapat mengurangi verbalisme. Yang kedua yaitu memperbesar perhatian peserta didik. 3. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar. 4. Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan untuk berusaha sendiri pada peserta didik. Yang kelima, menumbuhkan pemikiran yang teratur terutama melalui gambar hidup. Yang keenam, membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan kemampuan dan dalam berbahasa. 7. Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain dan membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar. Nah, beberapa manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran yaitu 1. Dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian peserta didik sehingga menimbulkan motivasi belajar, interaksi langsung antara peserta didik dan lingkungannya, dan kemudian peserta didik untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minat bakatnya. Yang kedua, dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang ketiga, dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Itu yang pertama, objek atau benda yang terlalu kecil tidak tampak oleh indera, maka disajikan dengan bentuk slide, gambar, atau video. Yang kedua yaitu objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan secara langsung di ruang kelas, maka dapat diganti dengan gambar, foto, slide, realita, video, atau model. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Nah, yang pertama, jika dilihat dari jenisnya, media dibagi ke dalam yaitu media auditif atau contohnya yaitu seperti radio, telepon, kaset recorder, dan piringan audio.
Media visual yaitu film strip atau film rangkai, slide atau film bingkai, foto, gambar, dan lukisan. Yang ketiga yaitu media audiovisual seperti film suara, televisi, dan video kaset. Yang kedua, jika dilihat dari daya liputnya, media dibagi menjadi yang pertama yaitu media yang mempunyai daya input yang luas dan serentak, serta dapat menjangkau jumlah siswa yang banyak dalam waktu yang sama, misalnya radio dan televisi. Yang kedua, media yang mempunyai daya input yang terbatas oleh ruangan dan tempat seperti film, sound slide, dan film strip. Yang ketiga yaitu media untuk pengajaran individual seperti modul berprogram pembelajaran melalui komputer. Nah, yang ketiga, jika dilihat dari bentuk, media dibagi menjadi yang pertama media dua dimensi, seperti poster, bagan, grafik, peta datar, foto, gambar, dan lukisan. Yang kedua, media tiga dimensi, seperti peta timbul, globe, dan model boneka. Yang keempat, jika dilihat dari bahan pembuatannya, media dibagi menjadi yang pertama, media yang sederhana, yaitu media yang bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah, dan cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak terlalu sulit. Yang kedua, yaitu media yang kompleks, yaitu media yang bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh, serta mahal biayanya dan sulit membuatnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Gita atas pemaparan materinya. Lalu kemudian materi mengenai media video pembelajaran yang akan disampaikan oleh Gita Wasiatul Putria kepadanya TFS. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai media video pembelajaran. Nah, di mana pengertian media video pembelajaran ini adalah dapat digolongkan ke dalam jenis media audiovisual aids atau AVA, atau media yang dapat dilihat atau didengar. Media audio motion visual atau media audiovisual gerak, yaitu media yang mempunyai suara, ada gerakan, dan bentuk objeknya dapat dilihat. Nah, media ini paling lengkap. Informasi yang disajikan melalui media ini berbentuk dokumen yang hidup. Dapat dilihat di layar monitor atau ketika diproyeksikan ke layar lebar. Nah, kemudian menurut Cepiriana pada tahun 2007, media video pembelajaran adalah yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan media pembelajaran baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Nah, video merupakan bahan pembelajaran tanpa dengar atau audiovisual yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran. Nah, kemudian ada karakteristik media video pembelajaran. Nah, yang pertama, clarity of message atau kejelasan pesan. Nah, dengan media video, siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh, sehingga dengan sendirinya informasi akan tersimpan dalam memori jangka. Kemudian yang kedua ada standalone atau berdiri sendiri. Nah, panjang dan bersifat retensi video yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. User friendly atau bersahabat atau akrab dengan pemakainya. Nah, user friendly ini media video menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan bahasa yang umum. Paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam respon, mengakses sesuai dengan keinginan. Kemudian yang keempat ada representasi isi. Nah,
harus benar-benar representatif, misalnya materi simulasi atau demonstrasi. Dari pelajaran baik sosial maupun sains dapat dibuat menjadi media video. Yang kelima ada visualisasi dengan media. Materi dikemas secara multimedia, terdapat di dalamnya teks, animasi, sound, dan video sesuai tuntutan materi. Materi-materi yang digunakan bersifat aplikatif, berproses, sulit terjangkau, berbahaya apabila langsung dipraktikkan, memiliki tingkat keakurasian tinggi. Kemudian yang keenam, menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Nah, tampilan berupa grafis media video dibuat dengan teknologi rekayasa digital dengan resolusi tinggi, tetapi support untuk setiap speech sistem komputer. Nah, yang ketujuh dapat digunakan secara klasikal atau individual. Video pembelajaran dapat digunakan oleh para siswa secara individual, tidak hanya dalam setting sekolah, tetapi juga di rumah. Dapat pula digunakan secara klasikal dengan jumlah siswa maksimal 50 orang. Biasa dapat dipandu oleh guru atau cukup mendengarkan uraian narasi dari narator yang telah tersedia dalam program. Nah, kemudian ada tujuan dan fungsi media video pembelajaran. Menurut Cepiriana, media video pembelajaran sebagai bahan ajar bertujuan untuk yang pertama memperjelas dan mempermudah penyampaian pesan agar tidak terlalu verbalistis. Kemudian yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera peserta didik maupun instruktur. Nah, yang ketiga, dapat digunakan secara tepat dan bervariasi. Nah, adapun fungsi-fungsi dari media video adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi siswa kepada isi pelajaran. Yang kedua, dapat terlihat dari tingkat keterlibatan emosi dan sikap siswa pada saat menyimak tayangan materi pelajaran yang disertai dengan visualisasi. Yang ketiga, membantu pemahaman dan ingatan isi materi bagi siswa yang lemah dalam membaca. Baik, sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Is, boleh slide-nya. Yang berikutnya pemaparan materi mengenai aplikasi media pembelajaran yang akan disampaikan saya. Boleh di next. Untuk definisi aplikasinya ada banyak ya. Di sini saya mengambil pengertian berdasarkan KBBI, berdasarkan saya dan mengungkapkan menurut UHAVIZAT. Menurut KBBI, aplikasi mempunyai arti penerapan atau penggunaan. Kata kuncinya penerapan. Dan sedangkan menurut IBISA, beliau mengungkapkan bahwa aplikasi adalah alat bantu untuk mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan dan bukan merupakan beban bagi yaitu alat bantu. Sedangkan menurut UHAVIZAT, yaitu aplikasi merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan pekerjaan tertentu. Jadi, menurut UHAVIZAT ini, aplikasi itu adalah program. Dan bisa saya simpulkan, ambil pengertian bahwa aplikasi adalah alat yang sudah dirancang menggunakan bahasa pemrograman untuk membantu mempermudah pekerjaan pengguna. Boleh slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi aplikasi yang mungkin bisa digunakan untuk membuat video pembelajaran. Di antaranya ada PowerPoint, Zoom Meeting, Telegami, Powtoon, CamStudio, OpenShoot, AVS Video Editor, Avidemux, KineMaster, Toonstatic, Filmorago, YouCut, Explain Everything Whiteboard, dan Flixteam. Mungkin di sini ada beberapa yang nggak asing buat kita ya, di antaranya ada PowerPoint. PowerPoint tentu salah satunya seperti yang sedang saya gunakan ini, menggunakan PowerPoint. Ada Zoom Meeting. Zoom Meeting juga bisa digunakan untuk merekam. Lalu
ada Filmorago. Saya pernah menggunakan Filmorago juga, kemudian ada KineMaster. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan spesifik dari setiap aplikasinya karena itu bisa dicari ya, dilihat dari App Store atau Play Store. Slide berikutnya. Nah, untuk kelebihan video sebagai media pembelajaran, di antaranya yang pertama, mudah dalam menyerap materi karena dapat diputar secara berulang, itu tentu. Yang kedua, menarik minat siswa yang suka akan visualisasi untuk belajar dan menggali lebih dalam. Yang ketiga, guru tidak akan kesulitan dalam mencapai target pembelajaran. Yang keempat, belajar untuk meningkatkan, memanfaatkan kecanggihan teknologi. Lalu yang kelima, bisa lebih bijak dalam menggunakan akses internet. Berikutnya, di samping kelebihan tentu ada kekurangan, yaitu yang pertama, menghambat perkembangan belajar di mana siswa hanya bisa terpaku dalam video. Yang kedua, hilangnya motivasi karena terpaku dengan tampilan video. Yang ketiga, munculnya rasa bosan. Misalnya durasi videonya terlalu panjang. Yang keempat, lupa untuk menonton video pembelajaran tersebut karena misalnya ditunda-tunda, ada video ya udah nanti aja ditontonnya sampai lupa dan bahkan tidak ditonton. Yang kelima, kehilangan minat belajar dan tidak berani untuk bertanya. Slide berikutnya. Baik, sudah disampaikan tadi tentang media pembelajaran, media video pembelajaran, dan dapat disimpulkan bahwa media video artinya bahan pembelajaran tampak dengar atau audio visual untuk menyampaikan materi pelajaran. Dikatakan tampak dengar karena ada unsur dengar, yaitu ada audionya, unsur visual atau video yang tampak dapat disajikan serentak. Dan kemudian karakteristiknya ada clarity of message, ada standalone, ada user friendly, ada representasi isi, kemudian visualisasi dengan media, dan menggunakan kualitas resolusi yang tinggi, lalu yang terakhir dapat digunakan secara klasikal atau individual. Lalu yang berikutnya, beberapa rekomendasi aplikasi, tadi sudah disebutkan ada PowerPoint, Zoom Meeting, Telegami, Explain Everything Whiteboard, Powtoon, CamStudio, OpenShoot, AVS Video Editor, Avi The Move, FixTime, KineMaster, ToonStatic, Filmorago, UCAT, dan lain-lain. Teman-teman bisa melihat deskripsi dari tiap aplikasinya di Google atau di Play Store dan yang lainnya. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf segala kesalahannya. Mari kita tutup presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kita. Subhanallah lebih kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.